Dalam konflik Israel dan Palestina ada satu negara yang menarik di mata dunia. Negara tersebut adalah Korea Utara. Yang mana negara ini sebuah negara di Asia Timur, yang meliputi bagian utara semenanjung Korea. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Pyongyang. Zona demilitarisasi Korea menjadi batas antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sungai Amnok dan Sungai Tumen membentuk perbatasan antara Korea Utara dan Tiongkok. Sebagian dari Sungai Tumen di timur laut merupakan perbatasan dengan Rusia. Korea Utara adalah negara yang menyatakan secara sepihak sebagai negara Juche. Juche ini dengan kata lain, percaya dan bergantung kepada kekuatan sendiri. Pemujaan kepribadian terhadap Kim Il-sung dan Kim Jong-il dilakukan secara terorganisir. Setelah mangkatnya Kim Il-sung pada tahun 1994, ia tidak digantikan melainkan memperoleh gelar Presiden Abadi dan dikuburkan di Istana Matahari Kumsusan di Pyongyang Pusat. Korea Utara memiliki ekonomi komando yang terindustrialisasi, autarkik, dan sangat terpusat. Dari 5 negara sosialis yang tersisa di dunia, Korea Utara juga satu dari 2 negara. Dengan ekonomi yang dimiliki negara dan direncanakan oleh pemerintah sepenuhnya, Tiongkok dan Korea Selatan masih menjadi penyumbang terbesar bantuan makanan kepada Korea Utara. Amerika Serikat menentang penyumbangan makanan ini karena kurangnya pengawasan. Di pusat-pusat kota di Korea Utara terdapat bus dan tram, baik lokal maupun impor. Kereta-kereta api lama dibeli dari Eropa dan Tiongkok. Tetapi embargo perdagangan telah memaksa Korea Utara untuk membuat kendaraan mereka sendiri. Pendidikan di Korea Utara dikendalikan oleh pemerintah dan wajib sampai jenjang menengah pertama. Pendidikan di Korea Utara gratis, dan negara menyediakan bagi para siswa tidak hanya fasilitas pengajaran dan pendidikan gratis, tetapi juga seragam dan buku panduan. Kembali buka suara soal konflik antara Israel dan kelompok pejuang Gaza Palestina Hamas. Kali ini negara Korea Utara pimpinan Kim Jong-un itu menunjuk pihak yang diklaim bertanggung jawab atas konflik ini. Karena konflik Israel dan Palestina telah terjadi lebih dari 100 tahun. Tepat pada tanggal 2 November 1917. Kala itu Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, menulis surat yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat tersebut memang singkat, hanya 67 kata namun isinya memberikan dampak terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini. Saat ini Korea Utara angkat suara soal kabar yang menyebut negara itu membantu kelompok pejuang Palestina, Hamas, dalam melawan Israel. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan di kantor Korea Utara dengan berita resmi negeri Kim Jong-un itu. Melaporkan bahwa ahli militer memandang Hamas mungkin menggunakan senjata Pyongyang. Mereka mengatakan rekaman para pejuang Palestina menunjukkan apa yang tampaknya merupakan peluncur roket yang diduga berasal dari negara pimpinan Kim Jong-un itu. Serangan Hamas pada Israel disebut ada campur tangan dengan Kim Jong-un. Untuk bisa membombardir pertahanan Israel, kelompok militan itu menggunakan roket buatan Pyongyang F-7. Sejumlah senjata buatan Korea Utara sudah ada di Iran dalam waktu lama. Korut ini diketahui memang mendukung Palestina. Penggunaan senjata asal Pyongyang oleh Hamas juga tak terlalu mengejutkan para analis. Kelompok Hamas Palestina kemungkinan besar menggunakan senjata dari Korea Utara. Setelah adanya rekaman seorang pasukan Hamas membawa peluncur roket yang diduga berasal dari negara komunis tersebut. Video tersebut diketahui direkam tak lama setelah serangan mematikan terhadap Israel dimulai akhir pekan lalu.